I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Dari mahasiswa UTM menggunakan pelajaran dengan sejarah di November Di sini saya akan tentang mengapa simbol tubuh pahlawan paku terbalik, apa dari makna tubuh tersebut. Jadi bentuk pahlawan kan paku terbalik. Maknanya supaya bangsa Indonesia itu tidak mudah untuk diinjak-injak. Dan misalnya kalau kita kayak gini kan, ini paku kita, dia masih sakit. Nah, untuk itu kan ini penibaratannya sebagai bangsa Indonesia, sedangkan ini adalah penjajah. Jadi kan pasti Indonesia akan susah untuk menguasai seperti itu. Lalu yang kedua itu apa sejarah dari Tugu Pahlawan didirikan pada tanggal 10 November tahun 51 atas saran dari Soekarno untuk memperingati adanya perjuangan pertempuran 10 November di Surabaya. Dan pembangunannya ini berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, Mas, dan menelan biaya sebesar Rp313.000 pada waktu itu. Nah, sekarang kalau dikalkulasikan tahun sekarang bisa mencapai lebih dari Rp5 miliar. Nah, hingga sekitar kita lihat begini berhasil disahkan tanggal 10 November tahun 52 oleh Presiden Soekarno, dan wali kota Surabaya ketika itu adalah wali kota Mustajab Sumodirjo. Lalu yang ketiga itu apa yang latar belakangi perang 10 November? Nah, ini untuk latar belakangnya sudah jelas adalah dari kedatangan para sekutu atau dari Belanda tertulis di Surabaya. Memang terjadi beberapa pertempuran, tapi yang benar-benar memicu pertempuran 10 November adalah peristiwa di tanggal 30 Oktober. Ketika itu Inggris yang sudah kalah kabur setelah ya pertempuran 3 hari di tanggal 27 sampai 20 sebenarnya Oktober itu mendatangkan Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk mengadakan perundingan. Perundingan di mana? Di kantor Gubernur Jawa Timur. Jadi sebelah timur lagi. Itu ada perundingan berhasil, dan kota Surabaya ini melakukan gencatan senjata. Sedangkan untuk orang-orang dari sekutu ini melakukan konvoy arah-arahan untuk memberitahukan kabar bahwa kota Surabaya sudah aman bagi mereka. Namun sayangnya di gedung itu ini ada lagi agak kacau, karena tidak apa-apa. Di Kota ini ada orang Surabaya mengusir orang-orang Inggris yang tinggal di sana untuk pergi ke laut. Tapi untuk sebetulnya dari yang orang-orang ini berhenti dan untuk bisa apa? Koordinasi semuanya. Tapi masalahnya di sini ada jenderal Inggris namanya AWS Malabi, itu masuk di dalam Belanda, didatangi sama orang-orang Surabaya. Itu didatangi salah paham, cekcok, akhirnya orang Surabaya membawa dananya si Malabi. Dan kan sudah besar atau mau. Akhirnya dari ajudannya sendiri bilang kita orang Indonesia akan melawan, dan akhirnya alam mengenai mobilnya singkat bakar. Akhirnya Malabi pun tewas di tempat itu. Hal itu membuat Inggris sangat kenapa? Karena pada waktu itu Malabi ini merupakan jenderal yang sudah besar, memenangkan berbagai pertempuran di Perang Dunia 1, 2, tapi kok malah mati di Surabaya, di kota yang belum merdeka, yang nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apanya. Akhirnya yaitu menuju akhirnya Inggris pun memanggil pasukan-pasukannya di pangkalannya di Singapura, Burma atau Myanmar, di India, lalu datang ke Surabaya sampai ada Kalimantan. Nah, singkat cerita akhirnya mereka berhasil mengeluarkan perang di Asia, dan barang siapa yang masih membawa senjata dan tidak menyerahkan diri ke kita untuk akan pasukan Islam. Ya seperti itu. Karena kalau sampai kita bertomo dan kita
Ini adalah gedung markas Kiai Peta. Peta ini dalam bahasa Jepang artinya markas militer Jepang, dan dalam bahasa Belanda Darat Fantastik atau perguruan tinggi. Nah, ini gedungnya di sini sempat digunakan oleh bahasa Jepang, kemudian mundur pada saat pertama seperti ini. Nah, dan kemudian kemudian saya dibangun pada kenapa? Karena di tanah-tanah ini gedungnya ini adalah ada kuburan massa, jumlahnya 10 orang, dan ditumpuk di atas ini sudah terlihat ada